Di tengah panasnya konflik Timur Tengah, ada satu kabar yang langsung bikin pasar energi dunia sedikit lega. Sebuah kapal LNG milik Jepang akhirnya berhasil menyeberangi Selat Hormuz, jalur paling krusial untuk pasokan energi global. Pertanyaannya, apakah ini tanda situasi mulai membaik, atau justru jeda sebelum krisis yang lebih besar? Perusahaan pelayaran raksasa Jepang, Mitsui O.S.K. Lines, mengonfirmasi bahwa kapal tanker LNG bernama Sohar LNG berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Jumat 3 April 2026. Ini bukan sekedar pelayaran biasa. Sohar LNG menjadi kapal pertama yang terkait dengan Jepang yang berani melintasi jalur tersebut sejak perang di Iran pecah. Meski detail waktu penyeberangan tidak diungkap, keberhasilan ini langsung menjadi sorotan karena sebelumnya jalur ini praktis lumpuh. Sebelum konflik memanas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari, Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Sekitar 20% pasokan minyak dan LNG global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Bagi Jepang, ketergantungan ini bahkan jauh lebih besar. Sekitar 90% impor minyak dan 6% LNG mereka harus melewati Selat Hormuz. Artinya setiap gangguan di sini langsung berdampak ke ekonomi Jepang dan juga ke harga energi global. Namun sejak perang pecah, situasinya berubah drastis. Puluhan kapal Jepang terjebak dan tidak bisa melintas. Data dari Kementerian Transportasi Jepang mencatat, ada sekitar 45 kapal yang tertahan, mulai dari tanker minyak mentah, kapal kimia, hingga kapal pengangkut mobil dan LNG. Risikonya jelas. Jika jalur ini benar-benar tertutup, dunia bisa menghadapi lonjakan harga energi, gangguan pasokan, bahkan potensi krisis ekonomi baru. Menariknya, bukan hanya kapal Jepang yang mulai mencoba menembus jalur ini. Kapal kontainer milik grup Prancis CMEGM, serta kapal dari Cina, India dan Yunani juga dilaporkan berhasil melintas sejak konflik dimulai. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbahaya, Selat Hormuz belum sepenuhnya tertutup. Bulan lalu, bahkan ada laporan dari Mitsui O.S.K. Lines bahwa salah satu kapalnya sempat terkena dampak insiden di wilayah tersebut. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi ini menjadi pengingat bahwa risiko di lapangan masih sangat tinggi. Keberhasilan Sohar LNG menyeberang memang jadi sinyal positif, tapi ini belum tentu berarti situasi sudah aman. Jalur ini tetap berada di tengah zona konflik aktif, dengan ancaman militer, ranjau laut, hingga potensi serangan terhadap kapal sipil. Bagi pasar global, setiap kapal yang berhasil lewat bisa membantu menstabilkan pasokan energi. Tapi selama konflik belum mereda, volatilitas harga minyak dan gas masih akan tinggi. Dan bagi negara seperti Jepang, yang sangat bergantung pada impor energi, situasi ini adalah pengingat betapa rentannya ketahanan energi terhadap konflik geopolitik. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.